So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. Donald Trump mengklaim proposal penghentian perang Gaza telah diterima oleh Hamas dan Israel. Kedua pihak siap menukar sandera dan tahanan, serta menarik pasukan dari Gaza. Namun, perdebatan masih memanas soal siapa yang akan memerintah Gaza pasca perang, pemerintahan internasional versi Trump atau otoritas Palestina independen seperti tuntutan Hamas. Inilah Hot Topics, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Apakah Hamas dan Israel sungguh-sungguh mau berdamai atau sekedar fata morgana politik? Proposal pengakhiran perang Gaza yang diajukan Presiden Donald Trump diklaim telah diterima oleh Israel maupun kelompok Hamas. Hamas siap menyerahkan semua sandera warga Israel maupun asing yang ditahan sejak 7 Oktober 2023. Sebaliknya, Israel bersedia menarik pasukan secara bertahap dari Gaza serta memulangkan tahanan Palestina yang mereka penjarakan. Dan Israel bersama utusan Gedung Putih Steve Witkoff telah bertemu di Kairo, Mesir. Pertemuan itu membahas secara rinci pelaksanaan solusi pengakhiran perang yang telah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Bagian paling menarik dari proposal Trump adalah pengelolaan Gaza pasca perang. Formula Trump menyatakan Gaza akan dikelola oleh pemerintah transisional internasional. Hamas menolak poin ini dan menegaskan Gaza harus dikelola oleh Badan Palestina yang independen. Badan teknokrat tersebut menurut Hamas harus didasarkan pada konsensus nasional Palestina serta mendapat dukungan dari negara-negara Arab dan dunia Islam. Keputusan itu diambil Hamas setelah mengkaji secara menyeluruh 20 poin dalam proposal Donald Trump. Mengenai pelepasan tawanan, Hamas setuju membebaskan semua tahanan pendudukan, baik hidup maupun mati, sesuai formula yang tercantum dalam proposal Presiden Donald Trump. Seorang pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzouk, menyatakan bahwa menghentikan perang dan pembantaian rakyat Palestina adalah prioritas utama. Namun, ia menggarisbawahi pembebasan semua sandera dalam waktu 72 jam sebelum batas waktu ultimatum Trump berakhir adalah hal yang teoritis dan tidak realistis. Menyinggung soal perluncuran senjata Hamas, Marzouk menyebut kelompok tersebut akan menyerahkan senjatanya kepada otoritas negara Palestina yang akan datang. Siapapun yang memerintah Gaza akan memiliki senjata di tangannya, ujarnya. Artinya Palestina mulai dari tepi barat hingga Gaza harus memiliki kekuatan militer sendiri. Kelompok itu menegaskan bahwa isu kuncinya adalah penghentian pertempuran, sementara detail lainnya masih terbuka untuk didiskusikan. Donald Trump telah menetapkan batas waktu hingga hari Minggu bagi Hamas untuk memenuhi kesepakatan atau menghadapi kehancuran total. Jika kesempatan terakhir tidak tercapai, neraka yang belum pernah terjadi sebelumnya akan melanda Hamas. Akan ada perdamaian di Timur Tengah dengan cara apapun, tulis Trump di akun X. Hamas diketahui menyandera sekitar 250 orang setelah melakukan serangan mendadak tanggal 7 Oktober 2023 di wilayah selatan Israel yang menewaskan setidaknya 1.200 orang. Serangan Badai Al-Aqsa itu kemudian memicu operasi penghancuran besar-besaran oleh militer Israel di Gaza yang berlangsung hingga kini. Sebagian sandera telah dibebaskan, namun kelompok Hamas diyakini masih menahan sekitar 50 orang dan separuh diantaranya diperkirakan masih hidup. Kampanye militer Israel di Gaza telah menyebabkan kerusakan luas di seluruh wilayah enklav Palestina tersebut. Sebagian besar penduduk Gaza kini mengungsi, sementara dari 68.000 warga Palestina dilaporkan tewas akibat bombardemen hebat Israel. Sementara itu, Donald Trump dalam pernyataan terbarunya mengatakan bahwa Tel Aviv setuju menarik pasukannya ke garis pertahanan sebelum tanggal 7 Oktober 2023. Ia bahkan memposting peta Gaza bergaris yang menunjukkan garis kendali
tentara Israel sebelum serangan balasan dimulai. Menurut The Time of Israel, pasukan pertahanan Israel atau IDF saat ini menguasai sekitar 70% wilayah Gaza. IDF sebelumnya menyatakan akan membatasi kegiatannya hanya pada operasi pertahanan karena baik Israel maupun Hamas secara tentatif telah menyetujui rencana Trump. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan harapan bahwa para sandera akan segera dipulangkan dalam beberapa hari mendatang. Sementara IDF tetap berada di jalur Gaza. Namun ia juga menegaskan pentingnya demilitarisasi Hamas. Penawaran yang sudah pasti ditolak oleh kelompok tersebut. Tahap pertama, proposal Trump mencakup pengembalian semua tawanan, baik yang hidup maupun mati, dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina. Apakah kesediaan Hamas dan Israel mengakhiri perang sesuai proposal Trump benar-benar akan berhasil? Apakah keduanya sungguh-sungguh ingin berdamai? Konflik Palestina-Israel bukan seperti konflik-konflik antara Thailand dan Kamboja, Ukraina dan Rusia, atau Yaman dan Arab Saudi. Pertentangan kedua entitas ini memiliki akar sejarah ribuan tahun, bahkan jauh sebelum berdirinya negara Israel modern. Perang Israel-Palestina syarat dengan unsur budaya dan agama, melibatkan sentimen ras serta keyakinan religius. Realitas ini menunjukkan kerumitan yang tidak mudah diurai. Masing-masing pihak teguh dengan dalil dan klaimnya sendiri. Masalah Palestina semakin kompleks sejak berakhirnya Perang Dunia I. Kawasan Timur Tengah dikendalikan oleh kekuatan imperialis asing, terutama Inggris. Kelahiran negara Israel tak lepas dari keputusan pembagian wilayah yang ditentukan oleh Inggris melalui Deklarasi Balfour tahun 1917. Deklarasi tersebut menjanjikan tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di wilayah Palestina yang saat itu mayoritas penduduknya adalah orang Arab. Sebelum periode ini, kaum Yahudi Israel terdiaspora ke berbagai negara. Tragedi Holocaust oleh Nazi Jerman kemudian memperkuat tekad kaum Yahudi untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Pembentukan negara Israel terjadi pada tanggal 14 Mei 1948 bertepatan dengan berakhirnya mandat Britania atas Palestina. Negara Yahudi yang baru bernama Israel secara resmi berdiri di wilayah mandat Britania tersebut, di tanah di mana dahulu berdiri kerajaan Israel, kerajaan Yehuda dan Yudea. Sejak itu Israel tumbuh menjadi kekuatan besar yang hingga kini sulit ditandingi di kawasan Timur Tengah. Didukung oleh kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris, Israel membangun dirinya sebagai kekuatan super di Jazirah Arab dan Mediterania. Kini, setelah 2 tahun penghancuran Gaza, Israel dan Hamas sampai pada titik ketika perang yang tak seimbang ini mungkin harus segera diakhiri. Terlebih dalam sidang Majelis Umum PBB akhir September 2025, negara-negara utama Eropa seperti Prancis, Inggris, Italia, Spanyol, dan Portugal telah mengakui kemerdekaan Palestina. Langkah itu menjadi tekanan berat bagi Israel jika mereka terus melanjutkan operasi penghancuran Gaza. Israel akan semakin terisolasi dalam pergaulan internasional. Kondisi ini mungkin membuat sikap Israel sedikit melunak, terutama setelah adanya proposal perdamaian Trump yang disertai tekanan kuat dari Washington. Netanyahu akhirnya menerima pengakhiran perang dan penarikan pasukan Israel ke garis semula sebelum tanggal 7 Oktober 2023. Namun penarikan tersebut tidak mengubah garis perbatasan Gaza dan Israel yang tetap dijaga ketat serta tetap mengisolasi enklav itu dari tepi barat maupun perbatasan Mesir. Israel jelas tidak memenangkan perangnya karena kehancuran Gaza telah memberi citra buruk bagi negara tersebut. Sebaliknya, kesediaan Hamas mengikuti proposal Trump juga bukan berarti kemenangan bagi mereka. Kematian hampir 70.000 warga Palestina adalah kerugian yang tak ternilai dan Hamas harus ikut bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Gaza. Namun bagi Hamas, kehancuran Gaza justru mendatangkan simpati dan dukungan dari mayoritas negara di dunia. Pada akhirnya, tujuan politik untuk mewujudkan Palestina yang merdeka sepenuhnya menemukan secercah harapan. Apakah itu mudah diwujudkan? Tentu tidak ada yang bisa menjamin penghentian perang di Gaza dicapai dalam situasi yang rapuh. Ledakan konflik baru bisa terjadi kapan saja. Dalam situasi seperti ini, harapan besar tertuju pada negara-negara Arab dan dunia Islam untuk segera bertindak melindungi rakyat Palestina. Adnan Hayazneh, Profesor Hubungan Internasional dan Kebijakan Luar Negeri Hashemite University Yordania dan Profesor di Qatar University mengatakan bahwa Hamas tetap akan menjadi pemain penting. Akan ada negosiasi yang panjang dan Hamas akan ikut ambil bagian di dalamnya. Ujarnya kepada Al Jazeera, para pemimpin Arab sejak awal telah menyampaikan keberatan terhadap beberapa rencana Trump yang dianggap mengikuti skenario Israel, terutama terkait tata kelola Gaza dan demilitarisasi Hamas. Ini berpotensi menjadi titik api baru jika tidak ditemukan titik temu. Otoritas Palestina yang dipimpin Mahmud Abbas nyaris
tidak dilibatkan dalam konflik baru Israel di Gaza. Sejak awal, Israel berupaya menghancurkan Hamas dan melumpuhkan kendalinya di wilayah Gaza sambil mengesampingkan otoritas Palestina yang mengontrol tepi barat di Ramallah. Bagi Israel, otoritas Palestina bukan ancaman serius. Gaza pun menjadi wilayah terpisah dari tepi barat sejak kelompok Hamas memenangkan pemilu Palestina dan menguasai jalur Gaza. Hari-hari ini dunia akan menyaksikan apakah proposal Trump efektif dan apakah Hamas serta Israel mampu menahan diri. Presiden Donald Trump tampak sangat berambisi menghentikan perang Gaza, meski faktanya bom dan senjata buatan industri militer Amerika justru turut menghancurkan wilayah tersebut. Jika konflik Israel-Palestina tidak segera terhentikan, hal itu akan menjadi duri dalam daging bagi kampanye global Trump untuk menampilkan dirinya sebagai juru damai. Ia mungkin juga memburu penghargaan Nobel Perdamaian yang batas waktu pengusulannya jatuh pada tanggal 10 Oktober 2025. Namun jika tujuannya hanya bersifat jangka pendek, maka perdamaian Palestina-Israel hanyalah mimpi utopis yang mustahil terwujud. Meski begitu, rakyat Palestina telah memperoleh modal besar menyusul pengakuan dari dua kekuatan utama Barat, yaitu Prancis dan Inggris. Suka tidak suka, pengakuan kedua negara tersebut memiliki bobot lebih dibandingkan yang lain. Sayangnya, Amerika Serikat, pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB, masih menolak mengakui Palestina. Inilah realitasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.